Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul mematikan perbuatan daging. Dalam Roma 8 ayat 17, Paulus seperti mengancam ketika menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, untuk supaya maksud ayat Roma 8:13 ini lebih mudah dimengerti, ya sesuai dengan teks aslinya, mestinya diterjemahkan begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, ini harus jelas. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Supaya lebih sederhana, lebih jelas diterjemahkan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau tadi saya katakan seakan-akan Paulus mengancam. Mengancam di sini maksudnya Paulus menunjuk konsekuensi kehidupan orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian, atau hidup menurut roh yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka akan hidup. Orang yang hidup dalam daging atau menurut daging, jelas sekali orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah atau tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam hal ini Paulus hendak mengemukakan perbedaan yang mencolok antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Sebaliknya, kalau orang benar-benar hidup menurut roh, ia akan melakukan kehendak Allah dan menyukakan hati Bapa di surga. Jadi Paulus hendak mengemukakan perbedaan yang mencolok antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Ya. Jadi sebaliknya memang tidak ada kesamaan sama sekali. Sebab kalau orang hidup menurut roh, melakukan kehendak Allah, tidak menurut roh berarti melawan kesucian Allah. Pernyataan yang sangat penting di dalam ayat ini adalah bahwa kitalah yang mematikan keinginan daging, bukan pihak manapun, juga bukan Tuhan. Paulus mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kata perbuatan-perbuatan daging dalam teks aslinya adalah praksistosomatos. Kata praksis atau praksis, ya, praksis atau praksis memiliki pengertian a doing atau a mood of acting, a deal or a transaction. Sebuah tindakan atau cara bertindak atau kesepakatan atau transaksi. Sedangkan somatos berarti daging dalam arti anggota tubuh. Jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya mengenai hutang, opheiletes yang harus dibayar, maka praksis tosomatos berarti dihentikannya transaksi, yaitu dihentikannya keinginan untuk melakukan tindakan yang memuaskan keinginan tubuh berdosa. Dihentikannya semua hasrat yang bertalian dengan keinginan manusia
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal tersebut sangat jelas, orang percaya memiliki kehendak bebas untuk menentukan keadaan. Dalam hal ini jelas ya, orang percaya memiliki kehendak bebas untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Dengan demikian sangatlah keliru kalau keselamatan individu sudah ditentukan oleh Tuhan secara sepihak. Ajaran yang salah itu tidak membangun kehidupan Kristiani yang normal. Kesediaan dengan tekun dipimpin Roh Kudus melahirkan atau ditemukannya cara berpikir yang baru, yang sesuai dengan pikiran Roh Kudus. Kebenaran ini penting untuk dipahami ya, sebab proses dipimpin Roh Kudus sampai memiliki pemikiran yang baru itu waktu, dan itu menuntut kehendak bebas masing-masing individu, saudara. Kehendak bebas masing-masing individu. Nah, cara berpikir yang baru ini baru melahirkan hasrat atau gairah baru yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi tidak otomatis disuntikkan Allah, harus digumuli orang itu. Bila seseorang menuruti hasrat atau gairah baru tersebut, maka dengan sendirinya hasrat-hasrat dan segala gairah di dalam dagingnya dimatikan. Otomatis itu. Hal ini sama dengan hukum atau kodrat. Jika terang datang, maka kegelapan akan menyingkir atau hilang dengan sendirinya. Saudara, tentu proses ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan atau dituntut keaktifan individu. Individu setiap orang percaya harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dengan mendengarkan firman Tuhan secara logos dan terus melalui pengalaman hidup mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu melalui peristiwa, saudaraku ya, kehidupan setiap hari. Hal ini pasti berlangsung secara bertahap terus menerus ya, bukan seketika. Jadi proses ini proses yang berlangsung secara natural. Jadi seorang bisa berubah itu juga proses secara natural. Bukan suatu yang secara mendadak terjadi. Setiap hari adalah perjalanan pilihan dan kebebasan menentukan atau mengambil keputusan apakah seseorang bertekun mendengar firman logos dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Ini merupakan pilihan, saudaraku. Manusia harus memutuskan apakah dia mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran atau tidak. Apakah mau menjadi anak Tuhan yang peka terhadap kehendak Allah atau tidak. Dari pilihan-pilihan tersebut, seseorang mengarahkan dirinya kepada kerajaan terang atau kerajaan kegelapan. Tentu saja hal ini melalui perjalanan waktu yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup seseorang. Dengan demikian, perjalanan hidup orang percaya adalah persiapan untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan. Dan orang percaya hidup semata-mata hanya memasuki proses ini, mematikan keinginan daging, mematikan cara berpikir daging, dan mengenakan cara berpikir Kristus yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Puji Tuhan, saudaraku. Sola Gracia.